Kelompok 3 membahas tentang perpajakan umum dan kabupaten. Pengertian pajak umum. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib dan dari pajak kepada negara yang berutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ciri-ciri pajak daerah. Pertama, pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah. Kedua, pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Ketiga, pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. Keempat, pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah, perda, dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. Sistem pemungutan pajak. Pertama, sistem dan prosedur pendaftaran. Kedua, sistem dan prosedur pendekatan. Ketiga, sistem dan prosedur penetapan. Keempat, sistem dan prosedur penyetoran. Pajak yang dikelola kabupaten atau daerah. Pertama, pajak hotel. Pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan hotel. Pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah, kabupaten, atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten atau kota. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10%. Ada 3 aspek pajak yang dikenakan pada sumber penghasilan dari bisnis hotel, di antaranya pajak daerah PPh Pasal 4 Ayat 2 dan pajak pertambahan nilai PPN. Kedua, pajak restoran. Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Undang-Undang PDRD, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
Dasar pengenaan pajak restoran, jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10%. Saat makan di restoran, biasanya selain pajak, kamu juga akan dikenakan biaya servis. Biaya servis ini sebesar 5%, sedangkan pajak restoran maksimal 10% dari jumlah pembelian. 3. Pajak hiburan merupakan sebagai pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan sebuah hiburan. Pajak hiburan dapat meliputi semua jenis pertunjukan, tontonan, permainan, atau keramaian yang dinikmati secara berbayar. Untuk pajak hiburan berupa pagelaran kesenian, musik, tari, dan busana yang berkelas nasional, kontes kecantikan yang berkelas nasional, pacuan kuda yang berkelas lokal atau tradisional, serta pertandingan olahraga yang berkelas nasional akan dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Pajak reklame. Semua penyelenggaraan reklame, pajak reklame, papan atau billboard atau Videotron atau Megatron dan sejenisnya. Reklame kain, reklame melekat, stiker, reklame selembaran, reklame berjalan termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara. Pajak reklame yang harus dibayarkan adalah 20% dari nilai sewa reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Kelima, pajak penerang jalan merupakan pajak penggunaan tenaga listrik, baik yang menghasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 1. Objek penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Kedua, listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan, minyak bumi, dan gas alam. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3%. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, pajak tarif penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5%. Keenam, pajak penerang jalan bukan logam dan bantuan merupakan bukan logam dan bantuan sebagai maksud di dalam peraturan perundang-undang di bidang mineral dan batu bara. Ketujuh, pajak parkir merupakan pajak yang dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan menyediakan
tempat penitipan kendaraan bermotor. Bagi dalam pajak daerah dan restribusi daerah (PDRD) dengan subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib pajak parkir orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Sesuai dengan amanat Undang-Undang PDRD Pasal 65 Ayat 1 diterangkan bahwa tarif pajak parkir paling tinggi ditetapkan senilai 30% dasar pengenaan pajak. Kedelapan, pajak sarang burung walet merupakan pajak atas setiap kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet, baik pada habitat alami maupun di luar habitat alami. Oleh karena itu, dari ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Perpajakan digolongkan sebagai satu subjek pajak penghasilan kena pajak. Kesembilan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 10. Pajak air tanah merupakan pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bantuan yang di bawah permukaan tanah. Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20%. Ke-11, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Diperoleh hak atas tanah dan atau bangunan perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan orang yang di bawah permukaan tanah. Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20%. Ke-11, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Diperoleh hak atas tanah dan atau bangunan perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan orang yang pribadi atau badan. Bangunan di atasnya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 16 tentang Rumah Susun dan ketentuan peraturan undang-undang yang lainnya. Realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan data Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Muaro Jambi. Target PAD pada tahun anggaran 2022 lalu berkisar di angka 113 miliar.
Sementara itu, realisasi PAD di tahun tersebut meningkat menjadi 115 miliar. Dengan begitu, realisasi PAD Kabupaten Muaro Jambi di tahun anggaran 2022 mencapai 101,76%. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu cara meningkatkan APBD, tapi pajak dan retribusi daerah dilaksanakan dengan benar dan adil oleh pemerintah maupun pembayaran pajak. Dikenakannya sanksi terhadap orang yang memungut atau menyalahkan aturan adalah hal yang benar seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.